tahun 2024 Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Pada kali ini saya akan menyampaikan modul 3.2 tentang kepemimpinan dalam mengelola sumber daya. 7 aset yang perlu diketahui oleh seorang kepala sekolah, guru, pengawas, dan lain sebagainya. Pada kali ini saya akan mencoba memetakan dan bagaimana pemanfaatan pengolahan aset-aset yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang. Ada beberapa aset yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu aset manusia. Aset manusia, bagaimana sumber daya manusia yang ada di satu sekolah tertentu. Kemudian aset sosial, bagaimana lingkungan sosial, komunitas. Kemudian aset politik, agama, dan budaya. Bagaimana penerapan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di suatu sekolah tertentu. Kemudian ada aset fisik. Aset fisik seperti bangunan yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian ada juga dari lingkungan alam sekitar. Bagaimana lingkungan alam sekitar sekolah. Dan terakhir adalah finansial. Aset yang pertama yaitu aset sumber daya manusia. Aset sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini, rata-rata kepala sekolah dan guru SMP Negeri 5 Kepayang telah melaksanakan pendidikan jenjang S1 dan S2. Sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang yaitu berbagai sumber kegiatan. Setiap guru, setiap siswa memiliki potensi masing-masing. Peran kepala sekolah memberikan peran yang berpengaruh pada kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan baik akademik maupun non-akademik. Kepala sekolah melakukan disiplin setiap pagi dan lain sebagainya, memberikan teladan yang baik. Kemudian berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kompetensi atau potensi siswa. Contohnya melalui kegiatan-kegiatan aktif yang berkaitan dengan dewan guru seperti pelaksanaan PMM, rencana hasil kerja di PMM, kemudian guru ajar dan lain sebagainya. Dan ada juga pengembangan kompetensi guru. Untuk siswa juga sudah aktif, sudah di dalam kelas dan mengikuti peraturan yang berlaku. Tentunya dalam hal ini aset sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan dengan cara mengaktifkan terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti perlombaan dan sebagainya seperti sekolah sehat. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial di SMP Negeri 5 Kepayang ini sudah baik. Kenapa saya katakan baik? Karena ada beberapa komunitas seperti komunitas belajar SMP Negeri 5 Kepayang. Kombel yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini sudah berjalan sejak diberlakukannya kurikulum merdeka di sekolah ini. Kombelnya dilakukan setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, disesuaikan dengan kalender akademik. Dalam proses kombel ini pelaksanaannya sangat aktif, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena setiap guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan praktik baik. Nah, praktik baik ini sangat penting dalam pengembangan kompetensi guru. Karena pada saat itu guru bisa bertukar informasi untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, kepala sekolah juga aktif dalam MKKS atau bisa bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan di setiap sekolah. Hubungan setiap kepala sekolah tentu sangat menentukan bagaimana sekolah itu sendiri. Misalkan mengenai pelaksanaan ANBK. Pelaksanaan ANBK bisa dilaksanakan secara serentak dengan komunikasi atau kolaborasi dengan sesama antar kepala sekolah seperti itu. Berikutnya aset politik. Aset politik di sini yaitu hubungan bagaimana hubungan sekolah dengan puskesmas. SMP Negeri 5 Kepayang berada di kawasan imigrasi penuh, artinya imigrasi penuh termasuk wilayah puskesmas Nanti Agung. Oleh karena itu, setiap kegiatan pasti puskesmas Nanti Agung dan SMP Negeri 5 Kepayang selalu melaksanakan kerjasama seperti pemberian pil tambah darah, pemeriksaan kesehatan bagi siswa SMP Negeri 5 Kepayang. Dikarenakan sekolah SMP Negeri 5 Kepayang merupakan sekolah sehat. Kerjasama antara puskesmas dan SMP Negeri 5 Kepayang semakin ditingkatkan dan semakin erat hubungannya, dan tentunya hasilnya akan semakin maksimal. Kemudian faktor agama dan budaya. Nilai-nilai agama, karena mayoritas di SMP Negeri 5 Kepayang ini adalah mayoritas Muslim, sudah ada pengolahan nilai-nilai agama seperti pada setiap acara-acara perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan itu merupakan agenda yang bisa meningkatkan
nilai-nilai agama. Dan untuk nilai kerohanian, biasanya setiap Jumat ada rohis, siswa menampilkan tampil di depan untuk mengaji, bersolawat, kemudian menyampaikan ayat pendek dan lain sebagainya. Nilai-nilai agama yang sudah diterapkan di SMP Negeri 5 Kepayang ini sudah bagus. Nilai budaya yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini asetnya di daerah lingkungan Sunda, maka ada tarian jaipong, tarian khas Sunda yang sudah dimasukkan ke dalam satu kegiatan seperti pada saat acara perpisahan. Selain itu ada juga tari kejai atau tari persembahan, itu sudah dimasukkan ke dalam kegiatan yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang. Secara keseluruhan aset agama dan budaya ini sudah dimaksimalkan secara baik di SMP Negeri 5 Kepayang ini. Kemudian aset fisik. Aset fisik SMP Negeri 5 Kepayang ini dikatakan bisa sudah lengkap karena mulai dari lapangan, ruang kelas, lab IPA, musola, kemudian ruang OSIS, ruang BK, kemudian ruang UKS, perpustakaan sudah ada dan pengelolaannya sudah baik. Kenapa dikatakan sudah baik? Karena rata-rata ruangan sudah dikelola dengan baik, misalkan WC diadakan pembersihan, kemudian musola setiap sudah sholat dijaga, kemudian sholat juga diaktifkan dengan cara ada sholat duha, sholat zuhur seperti itu, dan perpustakaan juga aktif dibuka dengan administrasi yang lengkap oleh kepala perpustakaan, dan labnya juga dimanfaatkan secara maksimal oleh guru IPA. Kemudian untuk lapangan sangat luas, futsal, voli, dan di belakang itu bisa dimanfaatkan juga sebenarnya untuk lapangan tenis dan lain sebagainya. Untuk komputer, SMP Negeri 5 Kepayang juga sudah ada pelaksanaan MBK secara online. Secara keseluruhan aset fisik yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini sudah baik. Berikutnya untuk aset lingkungan alam, yang lingkungan SMP Negeri 5 Kepayang ini kawasan dekat dengan perkotaan dan juga dekat dengan pedesaan. Yang pertama dekat dengan pedesaan tentunya seperti sawah, ladang dan lain sebagainya. Pemanfaatan lingkungan sekitar seperti memanfaatkan lahan kosong yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini dengan cara menanam pisang, kemudian sayur mayur, dan ini sudah terbukti sangat bermanfaat untuk praktek lab IPA dan pembelajaran juga bisa dilaksanakan di lingkungan. Sudah dimanfaatkan untuk proses pembelajaran supaya proses pembelajaran tidak terlalu membosankan. Kemudian untuk lingkungan perkotaan, di sini juga jaringan internet sangat maksimal, sangat aktif. Namun yang terkendala di sini ketika ada mati lampu. Ketika mati lampu, jaringan sinyal internet atau WiFi itu sering hilang. Di ruang guru itu ada WiFi dan di ruang TU juga ada WiFi, sehingga ketika proses pembelajaran kita guru bisa menggunakan media online. Berikutnya aset finansial. Aset finansial yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini seperti dana bos, itu seperti halnya sama sekolah lain. Kemudian ada juga aset koperasi atau kantin yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini. Untuk pengelolaannya sudah cukup baik. Pengelolaan misalnya kantin sudah dimaksimalkan. Aturan-aturan yang perlu diikuti oleh kantin, misalnya tidak menggunakan plastik pada saat penjualan seperti itu. Untuk secara keseluruhan, baik aset manusia, aset sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial di SMP Negeri 5 Kepayang ini sudah dilakukan secara menyeluruh dan proses pemanfaatannya juga sudah sangat bagus. Tentunya dalam pelaksanaan pencapaian aset yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ataupun dimanapun berada, artinya aset sekolah, hal yang berperan penting adalah aset manusianya. Jika aset manusianya yaitu rajin, berkolaboratif, kooperatif, maka aset-aset lain akan berjalan seperti itu, akan aktif juga seperti itu. Artinya sumber daya manusia ini sangat berperan penting dalam pengembangan aset-aset sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengelolaan aset yang ada di SMP Negeri 5 Kepayang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka.
7 aset sekolah yang sudah dimanfaatkan oleh SMP Negeri 5 Kepahyang. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan aset terpenting meliputi seluruh warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, hingga orang tua. Tentunya, guru penggerak harus memetakan kekuatan dan potensi individu, mendorong kolaborasi, serta membangun budaya belajar yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, kegiatan di SMP Negeri 5 Kepahyang telah memfasilitasi pembelajaran antar guru melalui komunitas belajar, mendorong siswa menjadi tutor sebaya dan melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi sekolah. Kemudian modal sosial. SMP Negeri 5 Kepahyang memiliki modal sosial, yaitu SMP Negeri 5 Kepahyang memiliki komunitas belajar di mana setiap guru diberikan kesempatan untuk tampil ke depan untuk bercerita tentang praktik baik. Berikutnya modal fisik. Modal fisik yang dimiliki oleh SMP Negeri 5 Kepahyang sudah lengkap seperti kelas, laboratorium, lab IPA, kemudian musola, lapangan, lahan parkir. Semuanya sudah dimiliki oleh SMP Negeri 5 Kepahyang ini. Dalam artian pemanfaatan dan pengolahan lahan parkir sangat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ataupun untuk melindungi kendaraan. Dan udara yang ada di SMP Negeri 5 Kepahyang ini sudah sejuk, dan SMP Negeri 5 Kepahyang juga sudah memiliki visi misi, dan untuk ruang kelas itu sendiri sangat bersih dan sangat nyaman untuk ditempati sehingga siswa-siswinya enak dalam proses pembelajaran. Ruang kelasnya juga dihias berdasarkan misalkan pada saat acara 17 Agustus. Selain itu, SMP Negeri 5 Kepahyang juga memiliki ruang guru yang dimanfaatkan untuk proses sharing. Dan di sini ada lapangan, kemudian di sini juga ada laboratorium IPA yang sudah dimanfaatkan. Kemudian di sini ada musola yang setiap sholat duha dan zuhur di sini. Dan berikutnya di sini ada ruang perpustakaan yang kalau dari depan ini sudah sangat rapi dan bersih dan nyaman. Nah, ini di dalamnya sehingga siswa bisa belajar dan sudah dimanfaatkan oleh kepala perpustakaan untuk proses baca oleh siswa. Berikutnya di sini ada ruang OSIS. Ruang OSIS di sini menyatu dengan ruang BK sebenarnya, tapi lebih dimanfaatkan oleh pembina OSIS untuk rapat tentang suatu kegiatan di sekolah di SMP Negeri 5 Kepahyang. Di sini sudah ada strukturnya, kemudian di sini ada contoh-contoh kegiatan, foto-foto kegiatan, kemudian ada jadwal-jadwal hari tertentu, dan berikutnya di sini ada ketua OSIS yang sudah mencalonkan diri dari waktu ke waktu. Nah, berikutnya di sini adalah lapangan sangat luas, dan di sini juga ada ruang UKS yang sangat bersih dan sudah dimanfaatkan. Setiap ada siswa yang sakit kemudian akan dirawat di UKS ini. Dan berikutnya di sini ada WC umum untuk siswa, sudah sangat bagus dan rapi, dan pengolahannya juga sudah dilaksanakan secara berkala oleh siswa. Berikutnya di sini ada aset finansial, ada kantin, kemudian di sini kita lihat kembali ada lab komputer. Di sini sangat bersih dan nyaman untuk siswa belajar tentunya. Di sini lahir adalah lingkungan sekitar, ada lahan kosong sudah dimanfaatkan untuk menanam tanaman pisang, pepaya dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja untuk aksi nyata hari ini.